Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadana najdain. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati para tokoh masyarakat, para alim ulama, Bapak Ibu jamaah, keluarga besar Masjid Al-Hikam, Panorama Bali Residence, yang mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, diberikan kemudahan dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Fi lailatin min layali Ramadan mutaqa minan nar." Di setiap malam dari malam-malam Ramadan ada orang-orang yang diampuni dan dibebaskan dari api neraka. Hadirin sekalian, ini sebuah peluang besar bagi kita semua, kesempatan emas bagi kita semua. Kita masih diberikan usia, kesehatan, kesempatan bisa menikmati malam-malam Ramadan yang sebagaimana sabda Nabi Muhammad, di setiap malam ada orang-orang yang diampuni. Mudah-mudahan malam ini kita juga termasuk dari orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, Ramadan merupakan waktu terbaik bagi kita untuk bertaubat, hadirin sekalian. Dan dalam Al-Quran kita mendapatkan banyak contoh tentang orang-orang yang bertaubat. Ada yang bertaubat itu langsung ketika melihat mukjizat para nabi, langsung bertaubat. Contohnya kita bisa lihat misalkan dalam kisah Nabi Musa, ketika para penyihir itu didatangkan oleh Fir'aun. Dan saat itu hadirin sekalian, para penyihir ini sebenarnya ingin menantang Nabi Musa. Dan saat itu para penyihir bertanya kepada Nabi Musa, "Imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulqin." Saat itu para penyihir sedang berhadapan, hadirin sekalian, dengan Nabi Musa. Dan ini orangnya banyak. Maka dalam Al-Quran teksnya as-saharatu, bukan sahir tapi saharatu, orangnya banyak. Dan mereka bertanya, siapa dulu yang lempar? Aku atau kamu? Kemudian Nabi Musa mengatakan, qala alqu, falamma alqaw saharu a'yunan nasi wastarhabuhum waja'u bisihrin 'azim. Dan para penyihir ini hadirin sekalian melemparkan tongkat-tongkat mereka dan menampilkan sihir yang luar biasa dahsyat. Saat itu orang-orang sekelilingnya itu takjub dan ketakutan melihat sihirnya para penyihir ini, yang bisa kita gambarkan seperti ular begitu ya. Tongkatnya berubah menjadi ular. Ja'u bisihrin 'azim. Mereka menampilkan sihir yang luar biasa besar gitu ya. Dan Nabi Musa dengan tenangnya kemudian mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa muhayna ila Musa an alqi 'asak fa idza hiya talqafu ma yafikun. Nabi Musa kemudian diperintahkan, lempar tongkatmu. Dan tiba-tiba hadirin sekalian, tongkatnya berubah menjadi ular besar yang kemudian memakan tongkat-tongkat para penyihir itu. Kemudian wa ulqiyas saharatu sajidin. Dan langsung saat itu juga hadirin sekalian, para penyihir itu langsung sujud. Qalu amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Mereka mengatakan, kami beriman kepada Tuhan alam semesta, Tuhannya Musa dan Harun. Padahal hadirin sekalian, apa kata Fir'aun hadirin sekalian?
Qala Fir'aun amantum bihi qabla an adhana lakum inna hadha lamakrun makartumuhu fil madinati litukhriju minha ahlaha fasawfa ta'lamun la'uqatti'anna aydiyahum wa arjulakum min khilafin thumma la'usallibannakum ajma'in. Kata Firaun, kalian kau beriman sebelum saya izinkan, kata Firaun. Kalian akan saya azab. Azabnya apa hadirin sekalian? Dipotong tangannya dengan silang. Tangan kiri, kaki kanan. Tangan kanan, kaki kiri, dan kalian semua akan aku salib, kata Firaun. Apa kata para penyihir hadirin sekalian? Para penyihir mengatakan bahwa mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka mengatakan, Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Mereka hanya meminta diberikan kesabaran dan wafat sebagai orang-orang muslim. Nah, ini yang terbaik hadirin sekalian. Ketika hidayah datang, saatnya bertaubat. Jadi langsung taubat. Tapi tidak semua seperti itu hadirin sekalian. Tidak semua mendapatkan hidayah untuk langsung taubat. Ada yang menunda-nunda. Padahal dalam Al-Quran disebutkan taubat itu setelah kita melakukan keburukan langsung taubat. Bukan yang menunda-nunda. Maka kita bisa temukan dalam surat An-Nisa, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah thumma yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu 'alaihim. Sesungguhnya taubat itu seharusnya ketika dia melakukan keburukan, mungkin dengan sengaja atau tidak sengaja. Dalam Al-Quran menggunakan teks bijahalah, dengan kebodohan atau mungkin kelalaian, dia bertaubat tidak lama setelah itu, an qarib. Ada yang dia menunggu mati hadirin sekalian. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza jaa ahadahumul maut, sampai ketika datang kematian, baru dia bertaubat hadirin sekalian. Kira-kira diterima atau tidak hadirin sekalian? Misalnya hari ini ya kita ditakdirkan meninggal begitu, baru taubat hari ini. Kira-kira diterima tidak ya? Allahu a'lam ya. Tapi kita temukan dalam Al-Quran ada hadirin sekalian sebuah kisah orang yang bertobat di hari kematiannya. Dan ini orang yang sangat terkenal, dan jasadnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai hari ini kita bisa saksikan kalau kita ke Mesir. Siapa dia? Tidak lain dan tidak bukan adalah Fir'aun. Jadi Fir'aun hadirin sekalian dalam Al-Quran disebutkan ketika orang-orang Bani Israel diseberangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melintasi lautan, kemudian Fir'aun mengejar. Wajawazna bi bani Israil al-bahr fa'atba'ahum Fir'aun wa junuduhu baghyan wa 'adwa falamma adrakahu al-gharq qala. Jadi kita sudah pernah dengar hadirin sekalian ya kisahnya ketika lautan terbelah dan Bani Israel melintas di tengah lautan, lautan menjadi kering, mereka bisa berjalan di atasnya. Fir'aun ikut mengejar bersama pasukannya. Sampai adrakahul gharq, sampai mereka kemudian tenggelam. Fir'aunnya tenggelam, Bani Israelnya sudah lolos. Apa kata Fir'aun hadirin sekalian? Qala amantu annahu
sekarang aku yakin, beriman bahwa tidak ada Tuhan kecuali Tuhannya Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang muslim, kata Fir'aun. Hadirin sekalian, apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Dijawab di ayat selanjutnya, al-ana wa qad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Apakah baru sekarang, seumur hidupmu kamu bermaksiat, berbuat kerusakan? Maka kita dapat simpulkan, meskipun tidak diungkap ya, diterima atau tidak, tapi pertanyaan itu menjadi makna bagi kita bahwa Allah tidak menerima taubatnya Fir'aun. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً. Dan sekarang kami selamatkan jasadmu agar kamu menjadi tanda, pengingat bagi orang-orang yang masih hidup. Wa inna katsiran minan nas bi ayatina laghafilun. Tetapi sayangnya kebanyakan orang itu lalai terhadap tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian, pelajarannya hadirin sekalian, kita tidak boleh menunda-nunda sebisa mungkin. Maka di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengaitkan ampunan itu dengan kita harus bersegera. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka hadirin sekalian, banyak cara untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diajarkan Nabi Muhammad. Dan salah satunya hadirin sekalian yang paling sering kita dengar adalah man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kita bagus puasa kita, puasa Ramadan kita dengan penuh keimanan, kehati-hatian, maka insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua dengan salat malam. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa salat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, kehati-hatian, diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Mungkin ada yang tidak sanggup puasa sebulan penuh, atau mungkin ibu-ibu ya, kadang ada masa senggang ya, atau mungkin bapak-bapak karena kondisi kerjaan dan lain sebagainya. Kita bisa coba yang kedua, salat malam. Nah, salat malam tidak bisa juga hadirin sekalian, maka ada yang ketiga. Man qoma lailatal qadri ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa salatnya pas di malam Lailatul Qadar. Nah, ini kita tidak tahu tapi ya, kapan nih Lailatul Qadarnya? Misalkan ada seorang ya, si fulan begitu ya. Dia misalkan 29 hari tidak pernah tarawih. Tiba-tiba hari terakhir tarawih gitu kan. Kebetulan Lailatul Qadar. Nah, maka dapat di hadirin sekalian karena sholatnya di malam Lailatul Qadar. Tetapi sebenarnya ada beberapa cara lain hadirin sekalian. Puasa memang berat hadirin sekalian ya. Kalau puasa mulut dan perut saja sih sederhana, tetapi bagaimana menjaga lisan gitu ya, mata dan lain sebagainya luar biasa berat. Termasuk tarawih hadirin sekalian. Benar nggak Bapak Ibu? Berat kan ya? Luar biasa berat, banyak godaan gitu ya. Ada sinetron gitu kan ya, atau ada acara apa buka bersama dan lain sebagainya. Nah, itu juga cukup berat, tetapi memang pahalanya besar. Kita bisa lakukan cara lain hadirin sekalian. Selanjutnya adalah memperbanyak istighfar. Nah, ini yang paling sederhana. Dan Nabi Muhammad mencontohkan ini. Beliau dalam satu hari, dalam hadis beliau bersabda,
La astaghfirullah fil yaum samanina marrah au mi'ata marrah. Dalam sehari beliau bisa beristighfar 90 kali bahkan sampai 100 kali. Ini makomnya sahibus syafa'ah, pemberi syafaat kita di hari kiamat, pembawa bendera tauhid nanti menuju surga. Bagaimana dengan kita hadirin sekalian? Ya kita semampu kita, dimanapun kita sempat kita beristighfar dan lain sebagainya. Dan salah satu cara lagi hadirin sekalian yang diajarkan Nabi Muhammad adalah 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu Akbar, dan ditutup dengan la ilaha illallah, maka semuanya 100. Dan barang siapa yang mengucapkan hal itu, ghufirat lahu khotoya, maka kesalahan-kesalahannya akan diampuni. Dan dalam hadis Nabi Muhammad beliau bersabda, innal abda idza akhta'a khati'ah nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Manusia ketika berbuat dosa muncul titik di hatinya, titik hitam. Wa idza zida fi zalik. Dan kalau dia tambah lagi dosanya, titik hitamnya makin banyak hadirin sekalian. Wa idza taba wastaghfar, dan ketika dia taubat dan beristighfar, maka sukil, akan hilang. Nah, nodanya hilang. Yang kita takutkan hadirin sekalian, kata Nabi Muhammad, idza zida rona, kama qala ta'ala, barona ala qulubihim makanu yaksibun. Takutnya nanti kata Nabi Muhammad akan jadi ron. Ron itu seluruh hatinya tertutup hitam. Kalau sudah seperti itu sudah sulit. Maka kadang kita menemukan orang yang dia sudah tidak merasa bersalah lagi membunuh orang, begitu ya, atau tidak merasa berdosa lagi berzina, padahal itu dosa besar. Kenapa hadirin sekalian? Barona ala qulubihim makanu yaksibun. Titiknya itu sudah terlalu banyak, sehingga cahaya Allah sudah tidak bisa lagi masuk. Bagaimana caranya untuk membersihkan? Caranya dengan bertobat dan juga beristighfar. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah dan juga kemudahan, kekuatan agar bisa melaksanakan ibadah kita, puasanya, sholat malamnya dan juga istighfarnya, hingga nantinya kita bisa seperti para penyihir tadi yang akhirnya masuk Islam, diwafatkan dalam keadaan muslim dan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.